Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang price dan value. Ya, tampaknya banyak teman-teman yang tertarik dengan materi ini. Jadi kita akan coba untuk lanjutkan, kita perdalam lagi. Karena dengan kita mengerti konsep tentang price dan value ini, membuat pemahaman kita atau investasi kita akan jadi jauh lebih powerful. Oke? Nah, sekarang seringkali ya, coba perhatikan kata murah dan mahal. Ini ya, kata murah dan mahal. Seringkali orang melihat murah dan mahal ini cuma acuannya berdasarkan price. Contoh misalkan sekarang, ada sebuah perusahaan dijual dengan harga misalkan Rp 1M misalkan. Ya, sedangkan ada satu perusahaan dijual dengan harga 10M. Ya. Nah, kalau kamu cuma lihat price, ya, kalau cuma lihat price, ini semua cuma price, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, perusahaan A lebih murah daripada perusahaan B. Nggak bisa. Ya, karena sekali lagi, ini adalah price. Betul kalau kamu lihat ini adalah, kamu lihat dari sisi pandang price, betul, ya, perusahaan A lebih murah daripada perusahaan B, kalau dari price. Tapi buat apa? Kalau sekarang harganya murah tapi kualitasnya buruk. Ya, karena itu kita lihatnya bukan price tapi value. Kamu boleh menyembuhkan harga berapapun, tapi kita akan melihat value-nya. Mari kita lihat sekarang. Perusahaan A ya bilang 1M. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Kalau boleh saya tahu profitnya berapa? Ya, namanya perusahaan harus punya profit kan ya, menghasilkan profit. 1 tahun berapa profitnya? Oh, profitnya adalah 100 juta. Ya, sehingga kalau kita lihat berarti profitnya per tahun, kalau kita itu persen per tahun adalah 10% per tahun ya. Per tahun ini bukan per bulan, 10% per tahun. Wow, lumayan. Sehingga kalau sekarang saya investasi di perusahaan A, maka BEP saya atau balik modal, misalkan saya keluarkan duit 1M, maka balik modal saya adalah 10 tahun. Paham maksudnya? Ya, tadi kan harganya 1M. Oke, kita tanya, bisa profit berapa? Profitnya 100 juta setiap tahun. Ya udah, kalau saya invest 1M, berarti uang saya akan kembali dalam jangka waktu 10 tahun. Ini BEP-nya. Oke, nah mari kita lihat perusahaan B. Ya, perusahaan B harganya 10M. Tapi kalau ditanya, berapa profitnya? Profitnya adalah 2 miliar per tahun. Wow. Berarti kalau kita lihat profitnya 2 miliar per tahun, berarti 1 tahun dia bisa profit 20%. Sehingga kalau sekarang saya mengeluarkan duit 10 miliar, ya maka TTBB saya bukan 10 tahun, berakhirkan menjadi 5 tahun. Karena setiap tahun saya bisa menghasilkan 2M, nanti kalau 5 tahun dikumpulin, maka uang 10M saya balik modal. Bisa ngikutin? Bisa ngikutin ya, bagus. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal? Secara value, bukan secara price, secara value. Ya, kalau kita ngomong value kita gunakan warna ini, maka kalau kita lihat, yang lebih murah adalah perusahaan B. Bukan perusahaan A. Karena apa? Karena secara kinerja, perusahaan B jauh lebih bagus. Karena setiap tahunnya, dia bisa menghasilkan 20%, bukan 10% seperti A. Jadi kalau kita melihat seperti ini, lalu menurut teman-teman, mana yang lebih murah? Perusahaan A atau perusahaan B? Kalau misalkan teman-teman punya duit nih, jangan ngomong duitnya ya. Ya, anggaplah teman-teman punya duit. Perusahaan mana yang mau ke teman-teman beli? Apakah perusahaan A atau perusahaan B? Coba tulis di kolom komentar. Kalau rame akan saya lanjutkan kembali ya. Paling tidak Anda sekarang harus sudah tahu bahwa tidak semuanya itu diukur berdasarkan harga. Jadi kalau harga itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada informasi apapun yang bisa kamu dapatkan dari harga. Oke, silakan tulis di kolom komentar mana menurut teman-teman kalau Anda sebagai seorang investor kira-kira perusahaan mana yang akan Anda beli? Apakah perusahaan A atau perusahaan B? Lalu kemudian sebutkan alasannya apa. Terlibat ya? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi nanti di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you.